Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana Ani bisa hidup selama 4 tahun tanpa makan dan minum. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi jawabannya itu sangat sederhana sekali, dan sudah ada petunjuknya di episode sebelumnya. Ya, sebelum Ani keluar dari kristal sudah ada jawaban dan contoh yang sudah diberikan. Tapi sebelum itu kami ingin menjelaskan bagaimana logika dunia nyata dan dunia anime itu berbeda. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, biasanya logika dunia nyata bisa masuk ke dalam dunia anime atau animasi dua dimensi seperti Attack on Titan ini. Contohnya bernapas, berjalan dengan kedua kaki, memiliki emosi, berpikir, dan lain-lain. Sedangkan logika dalam dunia anime itu rata-rata tak bisa keluar ke dunia nyata atau diadaptasikan dengan cepat. Seperti menggigit tangan bisa berubah menjadi titan, itu nggak akan bisa kalian lakukan di dunia nyata. Mau sampai tangan kalian berdarah-darah sekalipun. Lalu menggunakan manuver 3 dimensi dengan leluasa, itu nggak bisa juga kalian terapkan. Walaupun prototipenya sudah ada di dunia nyata, tak semudah yang dibayangkan. Jadi inti dari penjelasan di atas adalah orang-orang terkadang tak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang fiksi, atau mana yang logika dunia nyata atau logika dalam dunia anime. Sehingga terkadang muncul pertanyaan bagaimana Ymir bisa hidup setelah ditombak oleh Marley. Padahal jawabannya bisa ada dua, yaitu pertama sesuai logika dunia nyata bahwa Ymir harusnya sudah mati karena tepat terkena di bagian dada kirinya alias letak jantung itu berada. Dan jawaban kedua adalah sesuai logika dalam animenya, di mana tak bisa dijelaskan oleh logika dunia nyata bahwa di sana Ymir mati atas keinginannya sendiri, walaupun bisa memulihkan dirinya sendiri. Contoh lain, Eren yang ditembak oleh senapan Gabi. Dalam logika dunia nyata, Eren seharusnya sudah mati, walaupun ada penjelasan bahwa seseorang akan tetap sadar beberapa detik setelah terpenggal, namun tetap saja kemudian bakal mati. Nah, ketika logika dunia nyata tak menghasilkan jawaban yang semestinya atau yang kita inginkan, karena faktanya Eren tetap hidup, maka dari itu adanya logika dalam dunia anime, di mana dijelaskan bahwa makhluk yang ditemui Ymir muncul dari tulang belakang leher Eren dan pergi ke kepala Eren dan menghidupkannya kembali. Dan setelah kalian tahu dua contoh di atas, lalu bagaimana dengan Ani yang tak makan dan minum selama 4 tahun? Kita punya dua versi jawaban juga, yaitu untuk logika dunia nyata, tubuh bisa mempertahankan dirinya sendiri selama 1 atau 2 minggu tanpa makan dan minum. Bahkan bisa lebih lama jika mengonsumsi air. Dalam sebuah studi yang dilakukan Archive for Criminology, tubuh manusia paling lama bisa bertahan tanpa minum hingga 8 hari. Lebih lama dari itu, manusia bisa meninggal dunia apabila tidak menerima penanganan lebih lanjut. Sementara tanpa makanan, manusia bisa bertahan lebih lama, bahkan lebih dari 1 bulan. Hal ini dikarenakan kebutuhan tubuh akan air memang lebih besar. Nah, berdasarkan jawaban dari logika dunia nyata, jelas Ani seharusnya sudah mati karena ia tak makan dan minum selama 4 tahun. Bukan 1 hari atau 1 bulan, tapi 4 tahun. Dan karena jawaban ini tak bisa masuk ke logika kita semua, karena pada dasarnya Ani tetap hidup, maka muncullah jawaban versi kedua, yaitu logika dunia anime. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, jawaban dan contohnya sudah ada di episode sebelumnya, tepatnya pada episode 58. Di sana Eren dan Mikasa dikurung atau dipenjara tanpa makan dan minum sebagai hukuman karena sebelumnya menentang keputusan Kapten Levi untuk menghidupkan Komandan Erwin. Dan entah berapa lama mereka dipenjara, yang pasti sudah lama, bahkan mereka dikeluarkan 10 hari lebih cepat dari dugaan. Ya, anggap sajalah mereka sudah di sana sekitar 1 minggu atau 1 bulan. Dan lihat perbedaannya antara Eren dan Mikasa ketika keluar. Di sana Eren sadar bahwa Mikasa agak kurusan dan berantakan, yang artinya Mikasa memang adalah manusia normal pada umumnya jika tak makan dan minum. Ya, walaupun kita tahu Mikasa memiliki darah Ackerman, yaitu kekuatan Titan dalam wujud manusia, seperti yang kami bahas sebelumnya, tapi tetap saja metabolisme mereka seperti manusia normal. Contohnya Levi sejak kecil tanpa makan dan minum jadi kurus kerempeng gitu, walaupun ia adalah seorang Ackerman. Nah, balik lagi, Eren ketika keluar penjara, di sana Eren dikatakan baik-baik saja.
Oke, mungkin dari sini sudah ada jawabannya bahwa perbandingan antara pengguna Titan dan seorang manusia bukan pengguna Titan sangat jelas dari segi pertahanan tubuh mereka. Jika kurang, maka mari kita balik lagi soal penjelasan Titan liar. Pada episode 5 dijelaskan pada buku sejarah bahwa pada faktanya mereka bisa bertahan hidup tanpa memakan manusia selama 1 abad atau setara 100 tahun. Nah, jadi katakanlah pengguna ke-9 Titan itu sebenarnya 11-12 dengan Titan liar, karena mereka sama-sama Titan. Maka dari itu, tanpa makan maupun minum mereka bisa terus hidup bahkan selama itu. Dan inilah yang menjadi jawaban kenapa Eren baik-baik saja, dan bahkan Annie yang terkurung selama 4 tahun baik-baik saja dan tidak mati. Tapi walaupun begitu, Annie tentu saja butuh konsumsi makanan karena ia semakin melemah selama 4 tahun tersebut. Dan untuk itulah di episode selanjutnya kalian akan melihat Annie akan mengumpulkan kekuatannya dengan cara makan dan minum lagi. Jadi sudah ada jawabannya ya. Annie bisa hidup tanpa makan dan minum selama 4 tahun adalah murni kekuatan Titannya. Jika saja Anita memiliki kekuatan Titan, sudah dapat dipastikan ia sudah mati pada 1 bulan pertamanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.